banyak nih Mem udah bersedia untuk menjadi salah satu narasumber untuk wawancara kami. Sebelumnya kita kenalan dulu nih Mem. Perkenalkan, nama saya Syarifah Iva Syafika. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya nama Mem? Ya, baiklah izinkan Mem untuk memperkenalkan diri ya. Nama lengkap Mem Desi Marlisa. Kalau di SMA 5 biasanya dipanggil Mem Desi. Mem di SMA 5 mengajar bahasa Inggris. Guru SMA 5 ya Mem ya? Iya. Baik, ini Tika panggilnya Mem aja apa Mem Desi apa? Mem aja, oke baik. Di profesi kependidikan itu kan ada yang ada berbagai macam jenis ya Mem. Salah satunya itu ada kode etik. Nah di sini kita akan membahas mengenai kode etik guru nih Mem. Sebelumnya apakah Mem mengerti atau tahu gimana pendapat Mem tentang kode etik? Oke, baik. Kode etik guru itu kalau secara harfiahnya itu sebenarnya berarti artinya itu moral gitu kan. Jadi merupakan norma atau aturan bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, baik di sekolah maupun juga di masyarakat. Dan ini juga selaras dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, yaitu kalau guru ini juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, sosial dan juga profesional. Oke, baik Mem. Ini Mem kan jadi sebagai seorang guru di SMA 5 nih Mem. Jadi bagaimana pendapat Mem tentang kesadaran kode etik guru yang berlaku di satuan pendidikan di SMA 5? Alhamdulillah kalau di SMA 5 kesadarannya sudah cukup baik. Kalau guru-guru di SMA 5 sudah mengerti akan pentingnya untuk mematuhi aturan kode etik guru, insya Allah. Oke. Lalu kode etik guru yang terdapat di SMA 5 itu menurut pendapat Mem nih, apakah penting dalam pembentukan karakter gurunya itu? Ya, sangat penting sekali. Kalau seorang guru itu kan merupakan model gitu kan bagi siswanya. Jadi harus mematuhi kode etik tersebut, karena seorang guru itu harus mempunyai karakter yang bagus karena dia akan dicontoh. Jadi seorang guru itu dia harus disiplin, jujur, membimbing muridnya gitu. Contohnya seperti itu. Nah di setiap kode etik ini kan pasti ada yang namanya pelanggaran ya Mem. Pelanggaran yang terjadi di satuan guru ataupun satuan pendidikan yang ada di sekolah Mem. Menurut Mem, bagaimana tanggapan Mem mengenai jenis pelanggaran yang terjadi? Kalau terjadi pelanggaran itu sebenarnya nanti akan merugikan untuk reputasi guru tersebut dan juga berdampak pada kinerja guru, dan nanti akhirnya akan menimbulkan kondisi lingkungan yang tidak bagus untuk pembelajaran. Lanjut lagi. Lalu untuk kode etik guru nih Mem, gimana penerapan kode etik guru dalam praktik mengajarnya gitu? Menurut pendapat Mem? Untuk penerapan kode etik guru, di sini guru kan dia bertugas untuk merencanakan, membimbing siswa. Jadi di sini guru harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab, kemudian juga untuk jujur, disiplin. Jadi sekali lagi untuk menjadi contoh bagi siswanya. Oke, baik. Ini Mem, bagaimana menurut Mem tindakan seorang guru itu tindakan guru yang selaras dengan etika ataupun kode etik guru yang berlaku? Menurut Mem itu bagaimana? Oke, sekali lagi kalau guru itu dia harus menjunjung norma-norma kode etik tersebut kan. Jadi guru itu dia haruslah mempunyai sikap yang baik. Kemudian dia di sekolah juga menunjukkan cerdas sebagai seorang guru, dan di masyarakat juga dia sebagai masyarakat yang baik. Dan selain itu guru juga harus update dengan pengetahuan masa kini gitu, supaya nanti ya dapat diterima dengan baik oleh siswanya. Berarti norma-norma kode etik guru ini penting ya Mem? Sangat-sangat penting. Oke, untuk apakah Mem
Oke, selanjutnya Mem, apakah Mem bisa menjelaskan kode etik guru ini menjadi penyebab adanya hubungan positif antara guru dan siswanya, Mem? Oh iya, kalau misalkan gurunya sudah bagus, sudah disiplin, jujur, tingkahnya baik, nanti anak-anak akan semangat untuk belajar. Jadi itu akan memberikan aura yang positif untuk kemajuan sekolah. Oh, berarti perkembangan gurunya itu sangat penting ya, Mem? Iya, betul, sangat penting sekali. Kalau misalkan penting nih Mem, apakah Mem punya contohnya Mem? Contoh dalam untuk menjadi norma-norma yang ada, menjadi acuan norma-norma yang telah Mem jelaskan tersebut. Oh iya, contohnya kan kalau kode etik guru itu kan harus disiplin. Contohnya ya guru nggak boleh terlambat dan tepat waktu supaya nanti murid juga ikut seperti itu. Kemudian gurunya harus jujur. Jadi nanti juga muridnya akan jujur gitu. Contoh kecil aja seperti itu. Nanti akan untuk hal-hal yang besar juga ada. Untuk kalau misalkan ada kesulitan dalam mengajar nih Mem, penerapan kesulitan dalam penerapan kode etik itu, menurut Mem bagaimana cara Mem untuk menghadapi kesulitannya? Oh, mungkin di sini sekarang kesulitan yang sering dihadapi guru, mungkin kalau guru itu tidak boleh terlalu keras dalam mengajar siswa kan. Jadi seperti misalnya untuk memberikan sanksi itu tidak boleh sanksinya itu dengan tindakan, tapi harus dengan teguran yang sewajarnya. Tidak boleh dengan maksudnya tuh memberikan kekerasan gitu, itu tidak boleh. Jadi kita harus mengikuti aturan tersebut. Lalu untuk metode yang digunakan dalam Mem itu, dalam penerapan kode etik itu seperti apa Mem? Apakah Mem memiliki metodenya? Kalau Mem itu insya Allah Mem ikutin aja aturan yang berlaku, mengikuti aja, taat aja dengan aturan itu. Nah, untuk yang terakhir nih Mem, bagaimana cara Mem itu untuk menunjukkan kepada sesama rekan guru Mem bahwa kode etik seorang guru ini sangat penting khususnya dalam praktik mengajar? Oh, itu jelas sangat penting sekali karena kita memang harus taat dengan hukum. Kalau kita tidak taat nanti ada sanksinya itu yang kita harus. Baik, mungkin itu saja Mem dalam sesi wawancara ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan memberikan jawaban yang luar biasa sekali untuk kami sebagai calon guru juga ya Mem ya. Terima kasih banyak Mem. Ya, dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan atau ya. Baik Mem, terima kasih Mem. Sama. Baik, sebelumnya terima kasih Miss atas kesempatan Miss yang telah bersedia untuk menjadi salah satu narasumber dari kami. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nur Oktavia, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi kedatangan saya ke sini ini untuk mewawancarai Miss mengenai kode etik guru yang berlaku di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Sebelumnya Nisa mau tahu dulu nih Miss, nama Miss sendiri siapa? Saya namanya Ibu Tri Anita, SPDI. Ya. Saya memang biasa anak-anak manggilnya dikenal Miss Tri, tapi saya mengajar jurusan pendidikan agama Islam. Karena saya juga awalnya juga disuruh membantu untuk mengajar bahasa Inggris muatan lokal. Makanya saya dikenal sama anak-anak manggilnya Miss karena udah terbiasa gitu. Jadi Miss ini mengajar pendidikan agama Islam tapi tetap dipanggil Miss gitu ya Miss. Iya. Okay. Jadi sebelumnya kami mau kenalkan dulu nih apa yang ingin kami wawancarai. Jadi kami itu ingin mewawancarai mengenai kode etik guru nih yang berlaku di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Jadi yang pertama itu menurut Miss apa sih itu kode etik guru gitu? Kalau menurut saya kode etik guru itu norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai tenaga pendidik. Berarti begitu ya Miss, pemahaman Miss mengenai kode etik guru gitu. Kalau misalnya kode etik guru yang berlaku di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang ini bagaimana Miss? Kode etik guru yang berlaku di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang ini sudah disosialisasikan di antara rekan-rekan majelis guru pada saat kami rapat bersama, ya, itu sudah dipaparkan oleh pimpinan kami dan diberlakukan.
berarti sudah diberlakukan dengan cara disosialisasikan kepada majelis guru gitu, kode etik guru. Dan menurut Miss nih, seberapa penting gitu kode etik guru ini berada di lingkungan SMA Negeri 5 Tanjung Pinang? Kode etik guru itu sangat penting menurut kami karena dalam pembentukan karakter guru, kode etik guru ini memberikan panduan moral dan profesional yang membantu guru menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, berarti berintegritas ya Miss kalau di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang ini. Dan kan kalau misalnya tidak semua guru nih menjalankan kode etiknya dengan baik ya Miss. Bukan saya berasumsi begitu, tapi pada kenyataannya bukan di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, tetapi di luar itu masih banyak guru yang tidak menjalankan kode etiknya dengan baik. Menurut Miss nih, ketika seseorang itu sebagai guru tidak menjalankan kode etiknya dengan baik, apakah itu ada dampak negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut? Biasanya ada dampaknya. Yang jelas dampak yang ditimbulkan ya akan dirasakan juga pada peserta didik yang kami ajar dari tenaga pendidik tersebut. Berarti setiap pelanggaran itu pasti ada dampak negatif. Iya, ada positif, ada negatif juga. Tadi kan kita udah ketahui nih Miss, pemaparan dari Miss mengenai pengertiannya, apa yang berlaku di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Nah, kalau dari Miss sendiri nih sebagai guru pendidikan agama Islam, di mana itu kode etik itu sangat diterapkan ya Miss dalam mata pelajaran itu. Nah, gimana cara Miss menerapkan kode etik dalam praktik Miss mengajar pendidikan agama Islam itu? Itu pada saat di awal pertemuan itu sudah kami sosialisasikan, ya saya sosialisasikan kepada peserta didik dan tegaskan untuk dibiasakan supaya tetap diterapkan jadi kebiasaan mereka dalam setiap jam pelajaran pendidikan agama Islam. Berarti sebelum di awal-awal mata pelajaran dimulai ini udah disampaikan dahulu ya Miss, betul. Sekarang ini kalau misalnya tadi kan ada dampak negatif nih Miss, sekarang tentunya kode etik ini pastinya memiliki dampak positif. Nah, bagaimana dampak positif dari kode etik guru ini dalam praktik mengajar itu membangun hubungan positif antara Miss sama siswa Miss? Dampak positifnya itu sangat menunjang ya. Nah, jadi siswa kan peserta didik kan antusias ya. Iya. Pada saat pembelajaran yang akan guru ajarkan gitu ya, mereka lebih semangat, mereka ada aksi dan reaksi dari mereka, kemudian mereka pun lebih optimis gitu loh pada saat belajar itu ya, dalam proses belajar mengajar gitu ya. Iya, sangat memiliki dampak positif berarti Miss ya. Selanjutnya itu bentar ya Miss. Ketika Miss menerapkan praktik mengajar ini melalui kode etik guru itu, Miss pernah tidak menjalani kesulitan, dan kesulitan itu apa gitu? Pernah sih, pada saat saya jalani dalam proses belajar mengajar, ada siswa-siswa yang tidak fokus ya pada materi yang kita ajarkan, apalagi pada saat kita menjelaskan, ya kan? Di situ kita harus cari trik, gimana caranya supaya dia antusias, dia bangkit lagi. Yang tadinya ngantuk, ya, yang tadinya merasa bosan, yang tadinya mungkin main-main, bahkan ganggu kawan, gitu kan? Nah, itu saya berusaha cari trik-trik supaya dia bisa kembali lagi fokus melihat kita dan merasa pelajaran ini menyenangkan bagi dia. Berarti kesulitannya itu dalam mencari trik supaya mereka itu fokus kepada pembelajaran itu kembali ya Miss? Begitu, baik Miss. Jadi ini yang terakhir nih Miss, kepada sesama rekan guru Miss nih, bagaimana cara Miss mensosialisasikan atau menunjukkan gitu metode yang Miss gunakan dalam praktik mengajar berkaitan dengan kode etik guru gitu Miss? Kalau menurut saya biasanya sharing dengan teman gitu ya, dengan teman-teman sejawat gitu, tentang apa yang sudah saya praktekkan dalam pembelajaran, proses belajar mengajar. Di situ nanti
akan terlihatkan hasilnya. Anak-anak tuh jadinya seperti ini loh. Kalau kita tuh begini, contohnya begitu kan, kita gunakan seperti ini. Cobalah ibu-ibu gitu ya. Nah, pasti mereka akan berusaha juga. Kita saling sharing aja, gimana caranya ya. Terkadang kan ada juga kendala-kendala dari rekan-rekan kita seperti itu kan, si ini tuh si A tuh kenapa sih kok begini, si B tuh kenapa ya kayak gini. Kalau saya sih cara saya seperti ini gitu. Cobalah dengan cara seperti ini, barangkali mungkin cocok gitu ya. Nah, saya seperti itu, kami saling sharing kelemahan dan kekurangan belajar tuh nanti dicari cari solusinya sama-sama ya betul. Miss, begitu. Berarti pemahaman Miss tentang kode etik guru seperti itu ya Miss. Baik. Keren sih Miss. Dan terakhir nih, Nisa mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Miss sudah bersedia diwawancarai oleh kami gitu untuk membantu tugas kami. Sekian nih wawancaranya udah habis pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Miss. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Nur Hafiza dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Prodi Pendidikan Matematika. Izin Bu, di sini kedatangan saya untuk mewawancarai Ibu terkait kode etik untuk pemenuhan tugas profesi pendidikan. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Bu. Oke, langsung ya, nama saya Kurnia Dulistari, tapi saya bisa dipanggil Tari. Sama di sini saya juga mengajar bidang studi matematika. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan seputar kode etik, kan kita ketahui bahwa setiap profesi itu pasti memiliki kode etik ya Bu. Apalagi profesi keguruan itu juga memiliki kode etik tersendirinya. Nah, dapatkah Ibu menjelaskan mengenai kode etik guru Bu? Iya, kode etik guru itu yaitu norma atau aturan yang dijalankan oleh guru, di mana sebagai pedoman dalam bersikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai profesi guru. Di mana kode etik ini yaitu sangat penting diterapkan di dalam proses pembelajaran, karena dengan kode etik ini diharapkan di mana pembelajaran itu bisa aman, terus di antara siswa itu juga bisa terjadi tanggung jawab antar siswa. Terus juga bisa memberikan motivasi atau positif ya, memberikan positif kepada anak gitu. Berarti kode etik itu sangat penting lah ya Bu, untuk apalagi untuk siswanya juga, untuk ibunya juga. Nah, untuk kesadaran kode etik yang berlaku di SMA Negeri 5 ini seperti apa Bu? Menurut saya kode etik di SMA 5 ini sudah bagus ya dijalankan oleh guru-gurunya, udah selaras juga dengan pembelajaran, gimana dia sejalan lah digunakan, guru sudah bisa memberikan contoh gitu positif kepada anak, gimana juga guru selalu guru itu memberikan ini ya kepada siswa itu supaya saling menghormati gitu ya. Terus juga dimana yang jelas bertanggung jawab, siswa dan guru itu harus sama-sama bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas. Berarti kode etik guru ini di SMA Negeri 5 sudah terjalankan ya Bu. Nah Bu, menurut Ibu kode etik guru itu penting nggak dalam pembentukan karakter guru sendiri? Ya, sangat penting ya kode etik itu, karena dengan adanya kode etik guru dan siswa itu sama-sama bertanggung jawab. Terus dia juga dapat dengan kode etik juga guru siswa itu belajar untuk jujur ya. Dan juga dengan kode etik ini mempunyai integritas, keterkaitan antara guru dan siswa. Selanjutnya
Bisakah Ibu memberikan tanggapan terkait jenis pelanggaran pada kode etik guru dan bagaimana sih dampak negatif yang ditimbulkan karena hal tersebut? Jenis pelanggarannya ya, Iya. misalnya jenis pelanggarannya itu kalau di kelas itu mungkin untuk siswa kali ya, kalau misalnya guru, untuk siswa mungkin siswa kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas mungkin contohnya. Jadi pelanggarannya siswa itu mungkin tidak membuat tugas atau kerjaan rumah yang tidak dia kerjakan gitu ya. Jadi di mana di sini pelanggarannya siswa tersebut kurang bertanggung jawab. Di sini untuk contohnya siswa apa guru? Kan Lebih kode ke etik siswa. itu Guru ya, Bu. Iya, guru. guru. Jadinya mungkin karena kurangnya siswa simpatik atau dia kurang menarik mungkin ya dengan pelajaran itu, jadi kurang dia bertanggung jawab. Jadi guru juga gimana ya, kurang kan kode etik mungkin itu dengan bertanggung jawab kan, tadi kan kurang bertanggung iya, jawab ya, kayak lebih mungkin, ke karakter dan sifat-sifat gurunya gitu. Mungkin seperti pelanggarannya, contohnya seperti mungkin apa nih pelanggarannya, mungkin atau dia mungkin kurang disiplin gitu, disiplin gurunya ya, kurang. datang telat misalnya kayak Iya gitu ya. Bu. Mungkin itu bisa ya, kalau misalnya guru mungkin datang terlambat, itu kan mungkin melanggar kode etik ya. Itu biasanya guru dapat juga teguran sih dari ini, ada juga Dari atasan. dari atasan. Nah Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, dapatkah Ibu menjelaskan ketika kode etik guru ini bisa menjadi penyebab adanya hubungan yang positif antara guru dan siswanya? Iya, kalau hubungan positifnya ya, Iya. mungkin kalau diterapkan dengan bagus ya kode etik ini, mungkin yang seperti tadi ya, siswa dan guru itu sama-sama bertanggung jawab. Yang pertama mungkin bertanggung jawab di kelas mungkin ya, siswa itu mau mungkin yang tadi ya mengerjakan tugasnya, guru juga menjalankan tugasnya, memberikan materi dan pelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan, di mana siswa juga dia melaksanakan tugasnya ya. Mungkin itulah contoh positifnya, sama-sama bertanggung jawab. Oke, baik Bu. Izin Bu, untuk pertanyaan yang berikutnya, dapatkah Ibu memberikan contoh yang menjadi acuan jika norma-norma yang telah Ibu jelaskan tadi dapat mempengaruhi tindakan dalam praktik mengajar Ibu? Norma-normanya ya. Ya. Di mana tadi mempunyai acuan ya? Iya. Dari norma-norma tadi tentu aja dengan adanya norma ataupun acuan etik guru, kode etik guru ini lebih terarah ya, siswa mungkin lebih bersifat baik ya, lebih kan tertata ya kan, anak-anak bertanggung jawab juga, semuanya lebih bagus lah, lebih baik, anak-anak juga hubungan antara guru sama siswa juga lebih baik ya. Mungkin bisa anak-anak itu nggak nakal kali ya dengan kode etik guru ini. Jadi dengan dicontohkan yang baik, perilaku yang baik, maka ah, anak-anak juga akan baik juga. mengikuti perilaku kita sebagai guru ini ya, Iya, Bu, yang menjadi pedoman bagi anak murid. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadapi kesulitan dalam penerapan kode etik dalam proses mengajar? Kalau kesulitannya mungkin kalau sekarang itu mungkin anak-anak lebih tak boleh melakukan kekerasan ya, beda dengan yang dulu seperti bukan yang fisik tahun-tahun aja ya. dulu ya, Iya, kayak lama-lama kan kalau masih- misalnya muridnya nakal pasti gurunya pukul atau pakai rotan ya kalau zaman dulu itu ya zaman Bu, dulu ya. ya. Kalau sekarang kan nggak boleh lagi kekerasan ya kan, mungkin itu ya kan. Jadi kesulitannya, jadi kalau misalnya anak itu bandel ya, kita bilang bandel atau malas di kelas itu ya, dengan teguran aja, dengan Ya, itu teguran, pun- itu tapi pun tak boleh. Tak susah boleh juga ya, Bu. teguran pun nggak boleh berkata yang kasar juga kan. Iya. Tak boleh juga berkata yang kasar, yang menyakiti hatinya juga tak boleh kan. Paling kita menasehati lah, nasihati dengan baik, kenapa dia tak mau mengerjakan, apa alasan dia, mungkin itu juga
agak sulit ya. Iya, karena kan ya kita tahu sendirilah namanya anak-anak kan kadang nggak mau dengar juga Iya, walaupun udah ditegur iya. dan dinasehat. Nah, dapatkah Ibu berikan metode apa yang digunakan ketika dalam penerapan kode etik guru, Bu? Kalau dibilang Metode yang seperti iya, apa ya? metode yang kalau dibilang metode pembelajaran kayaknya semua metode itu bisa digunakan ya. Walaupun kita dengan cara memberikan tugas berkelompok pun bisa. Kalau berkelompok kan bisa dengan memberikan metode tugas berkelompok lagi itu kepada siswa, dia itu bertanggung jawab kan dengan sesama teman dia. Kayaknya semua metode bisa lah, tugas-tugas dia. Nah, untuk yang berikutnya, bagaimana cara Ibu untuk menunjukkan kepada sesama rekan guru, sesama teman kerja Ibu, bahwa kode etik guru itu sangat penting, khususnya dalam praktik mengajar? Ya mungkin kalau kita tunjukkan ke teman ya dengan itu kita harus awalnya disiplin mungkin ya, sesama teman saling sosialisasi mungkin ya, mengingat kembali apa itu kode etik mungkin, dimana kayaknya lebih ke kode etik yang saling mengingatkan ya tentang terkait kode etik guru. Iya, Kan iya. banyak di dalam kode-kode etik itu. Udah Ibu, segitu aja wawancaranya. Terima kasih Ibu. Ya, selamat siang Miss. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyuni dari program studi Pendidikan Matematika dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan wawancara Ibu sebagai narasumber, dan terima kasih kepada Ibu Miss karena udah meluangkan waktunya sebentar untuk menjadi narasumber kami, di mana tentang analisis persepsi guru terhadap pentingnya kode etik profesi guru dalam praktik mengajar di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Sebelum itu, apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri? Baik, nama saya Nur Hayati Andriani. Saya mengajar bahasa Inggris dan juga sejarah ya bidangnya, dan sudah 15 tahun di SMA Negeri 5. Oke Bu, langsung saja ya Bu, di pertanyaan pertama itu sebelumnya apakah Ibu pernah atau mengetahui tentang kode etik guru itu? Kode etik guru ya. Iya. Kalau kode etik itu sebenarnya dari Ibu kuliah dulu ya, begitu masuk jurusan kependidikan itu memang sudah ada kita sebagai guru itu aturannya gitu ya, baik itu dalam mata pelajaran kita sebagai guru, mata pelajaran umum gitu ya, dan juga kalau dari Kementerian Pendidikan itu pasti ada kode etik guru. Kode etik guru itu kan kebiasaan yang positif ya, kalau kita sebagai guru tuh bagaimana memberikan contoh atau karakter seorang guru. Karakter seorang guru itu apa gitu loh. Kalau kita lihat guru-guru zaman dulu dengan sekarang kan itu ya. Nah, itu harus diperhatikan kode etik guru. Begitu loh. Ya. Jadi apakah Miss ketahui tentang kesadaran kode etik guru yang berlaku di Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Tanjung Pinang? Kesadaran? Iya, Jelas tahu ya, kesadaran kode etik guru SMA 5 kan mempunyai peraturan yang mana kode etik guru tuh sebagai guru kita harus menampilkan kesopanan, kita memberikan pendidikan karakter terhadap siswa. Bagi gurunya juga harus menjaga perilaku seorang guru itu bagaimana ya. Jadi memang kita guru kalau bisa memang kan dalam pembentukan karakter siswa kita juga memberikan contoh yang positif gitu. Ya. Lalu selanjutnya menurut Miss nih, apakah kode etik guru ini sangat penting bagi pembentukan karakter seorang guru? Penting lah ya, sangat penting, karena seperti yang Ibu bilang tadi, seorang guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang ya, itu harus jangan dilupakan atau ditinggalkan ya.
memakai sepatu hitam ataupun apa pada hari-hari baju resmi, baju seragam itu tetap jangan lupakan itu. Bahkan berpenampilan pun harus seperti guru, ya sejatinya kalau kita lihat. Namun makin kesininya baiknya itulah kode etik guru tuh harus diterapkan, seperti itu. Ya, lalu bagaimana tanggapan Miss mengenai jenis pelanggaran pada kode etik guru dan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan karena hal tersebut? Kalau seringnya Ibu lihat kode etik guru ini biasanya pada fashion ya. Pada fashion sangat sering mengganggu. Terus terang. Itu saja sih pada cara fashion seorang guru. Maka tadi cara penampilan seorang guru itu sekarang ini sudah mulai makin kesininya tuh sudah mulai ke arahnya bagaimana gitu. Kalau dulu kan sangat-sangat resmi seorang guru tuh bagaimana seperti guru-guru kita dulu ya. Bahkan memakai perhiasan pun, bermakeup pun itu diatur. Lalu bagaimana penerapan kode etik guru ini dalam praktik mengajar? Dalam praktek mengajar kode etik guru ini kalau Ibu keseharian ya berpenampilan sebagai guru, memberikan contoh yang positif ya seperti itu. Jadi guru tuh mempunyai etika, bisa menghormati siswa ya, bertanggung jawab melaksanakan tugasnya mengajar. Nah, seperti itu, walaupun tujuan pembelajaran itu terkadang kan tidak tercapai, tapi dia tetap bertanggung jawab pada pelajaran yang dia ampu, seperti itu. Oke, lalu apakah tindakan dan perilaku Ibu atau Miss sudah selaras dengan norma dan kode etik yang berlaku bagi guru? Insya Allah semampu, selama 15 tahun ini semampu Ibu ya memberikan contoh yang positif, membentuk karakter siswa-siswi di SMA Negeri 5, tetap terus berusaha memberikan kode etik sebagai guru sampai kapanpun. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya menurut Ibu ini apakah norma-norma kode etik guru dalam praktik mengajar itu penting? Norma-normanya Ibu? Norma-normanya? Iya. Praktek mengajar ya? Iya. Berarti dalam kita mengajar ya, penting lah, sangat penting kita terapkan. Lalu apakah Ibu bisa menjelaskan jika kode etik guru ini menjadi penyebab adanya hubungan positif antara guru dan siswa? Oh jelas, iya tentu ada timbulnya hubungan positif pada siswa. Kode etik guru juga ya apapun yang akan kita tampilkan di hadapan siswa seperti tadi positif ya, hal-hal yang positif. Walaupun guru tersebut ada masalah, kita selalu harus menampilkan hal yang positif. Dengan kita berpenampilan positif, maka siswa pun akan menerima dengan positif dan itu akan terjalin hubungan yang sangat positif dalam proses belajar pembelajaran. Seperti itu, dan mana sepertinya guru tidak marah-marah, seperti itu ya. Siapa sih yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Jadi itulah cara guru, itulah kode etik guru. Bagaimana cara membagi mana yang lebih mayoritas penting kode etik guru kita kedepankan, maka kita melupakan masalah kita, mengajarlah dengan senang ya, berpikiran positif seperti itu, berusaha seperti itu. Berusaha ya Bu. Iya. Lalu apakah Ibu mempunyai contoh yang menjadi acuan atau pedoman jika norma-norma yang telah Ibu jelaskan tersebut dapat mempengaruhi tindakan Ibu dalam praktik mengajar? Contoh-contoh norma gimana nih? Mempunyai contoh gitu Bu, contoh dalam pedomannya. Apakah Ibu pernah? Contohnya apa sih nih? Acuan. Pernah apa? Boleh kasih contoh dulu. Misalnya Ibu punya pengalaman dulu ada seorang guru yang pernah ngajar Ibu, jadi itu menjadi pedoman Ibu dalam bertindak dalam kode etik Ibu. Oh iya, itu jelas saja ya, Iya. jelas sekali. Dulu waktu saya SMP punya guru Ibu, kalau nggak salah Bu Desmawati, kalau sampai ingat, kemungkinan ya Bu, ingat dulu huruf D. Dia mengajar geografi, penampilan rambutnya yongan pendek, tinggi semampai, pakai sepatu pansus, memang guru. Nah itulah kode etik guru yang menjadi pedoman saya bahwa saya memang ingin jadi guru. Selain itu ada juga guru matematika ya, waktu Ibu SMA
seperti itu. Dan biasalah kalau guru matematika kan pintar, jadi itulah yang jadi pedoman saya, menjadi norma-norma kode etik guru itu yang mengimbas ke ibu. Seperti itu. Nah, lalu dari kode etik yang telah Ibu terapkan dalam proses mengajar, apakah Ibu mempunyai cara untuk menghadapi kesulitan dalam penerapan kode etik tersebut dalam proses mengajar? Insya Allah tidak ada. Harus ada ya. Contoh Mungkin contoh ya Bu, sedikit aja. kesulitan dalam kode etik ya. Biasanya sih dalam pembentukan karakter siswa. Terkadang kita sebagai guru juga terkadang ibu lupa juga, ibu ini guru, terkadang membawa diri ibu sebagai orang tua dia, gitu loh, seorang ibu ya, seorang ibu. Terkadang itu aja sih, kita harus membedakan kita guru apakah orang tua. Dikarenakan kita mengajar SMA, terkadang bisa juga hal itu suatu yang berdampingan yang sangat tipis, gitu loh. Tidak selamanya keinginan siswa itu kita ikuti, terutama wali kelas. Terkadang seperti itu, ya. Terkadang itu bahwa kita nih guru juga harus punya ketegasan, gitu ya. Walaupun kita wali kelas, mamanya ataupun memang kita ingin kita ini memang orang tua kedua. Nah itu sangat tipis sekali, gitu. Ya peran kita untuk menjalankan kode etik guru itu. Metode apakah yang digunakan Ibu dalam penerapan kode etik guru? Metode kalau seandainya kita masuk kelas nih ya. Iya. Kalau seandainya kita masuk kelas gitu ya, seperti tadi, mungkin bisa sebagai guru tuh membawa suasana atau ruang lingkup kelas itu harus mampu kita bawa ke suasana yang menyenangkan atau having fun, seperti itu ya. Terutama kalau pada jam-jam saat siang ya. Nah, di sini jangan lupa juga karena ingin having fun bahwa kita adalah seorang guru. Nah, tetap harus kita terapkan kode etik guru itu, seperti itu. Jangan hanya having fun saja, seperti itu. Boleh kita membawa siswa keluar kelas, seperti itu ya. Nah, di sana ada tanda kutipnya having fun, tapi bukan berarti kita tidak melalui proses belajar itu harus tetap karena kita akan mencapai tujuan pembelajaran, seperti itu. Jangan melupakan tujuan pembelajarannya apa, seperti itu. Bu, untuk pertanyaan terakhir, ini bagaimana cara Ibu untuk menunjukkan kepada sesama rekan guru bahwa kode etik seorang guru sangat penting, khususnya dalam praktik mengajar. Misalnya Ibu bertanggung jawab atau menghormati. Iya. Kita di sini SMA 5 ya, terapkan bertanggung jawab tentu saja, dan juga ramah ya, ramah tamah itu tetap, dan mengikuti aturan sekolah. Contohnya memakai baju seragam kita ya, diinfokan bersama. Berusahalah kita menggunakan baju seragam gitu sesama guru. Alangkah baiknya seperti itu kan, begitu. Dan juga kalau menunjukkan pada rekan guru tuh sesama dalam praktek mengajar, bisa juga kita saling memberikan informasi apabila ada pengalaman-pengalaman dalam metode pembelajaran terbaru, seperti itu ya. Nah, seperti itu kita kan bisa saling berbagi kepada guru, bukan hanya dalam bentuk pelajaran saja, tapi mungkin dalam cara karakter juga ada yang berubah-berubah setiap dalam pembelajaran, metode, teknik maupun pembelajaran yang inovatif seperti itu, pasti ada yang terbaru seperti itu. Jadi saling memberikan informasi. Iya, saling belajar lah. Nah, kode etik guru kan kita jangan menyerah, harus selalu belajar sebagai kode etik guru kan, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa itu. Sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.